Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Arfian Ansori, NPM 20081010245, Alvin Primulyani, NPM 2008101101012, Muhammad Rafli, NPM 20081011061, dan Syukur Imam At-Taqwa, NPM 20081011026. Jadi kami akan menjelaskan hasil dari kelompok kami. Nah, pertama di sini ada data ekskul, dan di sini kita menggunakan grafik. Grafiknya ada dua, yaitu grafik lingkaran dan grafik garis. Nah, di sini kita ada dua bagian. Yang pertama grafik, nanti akan memunculkan gambar grafik yang akan kita lihatkan. Kemudian di bawahnya ada input data yang berisi pilihan ekskul, nama siswa, kemudian submit, dan ada data tabel yang menampilkan pilihan ekskul dan lihat tabel. Nah, pertama kita akan mencoba untuk memasukkan inputan data dengan pilihan ekskul. Di sini saya sudah memilih beberapa ekskul yang akan dimasuki oleh beberapa mahasiswa. Ekskulnya ada 5, yaitu voli, bola, musik, tari tradisional, dan rohis. Dan di sini kita akan mencoba untuk memasukkan nama mahasiswa dulu. Pertama kita tuliskan nama Rafli. Kemudian jika sudah, kita submit. Kita pilihkan pilihan ekskul dulu, yaitu musik. Kemudian kita submit. Kemudian kita show chart. Setelah itu grafik akan secara otomatis akan muncul. Nah, setelah kita submit, grafik akan menunjukkan grafiknya, yaitu ada grafik garis yang menunjukkan Mas Rafli memilih ekskul band musik. Nah, di situ ada gambar warna oranye yang menunjukkan pilihan, dan kemudian di diagram lingkaran grafiknya pun warna kuning semua karena siswanya masih memilih satu. Nah, kemudian kita coba untuk masukkan data di data tabel. Kita pilih ekskul, terus musik, kemudian kita lihat tabel. Nah, di sini sudah terlihat jika Mas Rafli memilih ekskul musik. Nah, kemudian kita kembali ke input data. Kita ngasih nama, yaitu Arvin, dan kita pilih ekskulnya, yaitu bola. Kemudian kita submit. Jika ada notifikasi, berarti grafiknya akan berubah lagi. Nah, di sini di grafik kita sudah terlihat sepak bola ada 1 dan band musik juga ada 1. Kemudian di grafik lingkaran juga terbagi setengah, yang artinya 2 ekskul sudah dipilih oleh 2 mahasiswa. Kemudian kita lihat ke data tabel lagi. Kita pilih ekskulnya, yaitu bola, dan kita lihatkan tabel. Nah, di sini kan sudah tertulis nama Arvin untuk ekskul sepak bola. Apa yang terjadi jika
dua mahasiswa menuliskan satu ekskul yang sama, kita ganti namanya menjadi syukur. Kita lihat ekskul sepak bola, ada dua mahasiswa yang memilih dan masih satu, dan ekskul lainnya masih kosong. Dan di diagram lingkaran kita sudah ada lihat perbandingannya yang memilih ekskul. Kemudian kita ke data tabel. Nah, kita pilih ekskul musik, kemudian kita lihat data tabel. Nah, di sini ada Mas Rafli dan kita pilih ekskul bola. Nah, di sini sudah ada dua mahasiswa yang memilih ekskul bola. Kemudian kita akan mengisi input data kembali. Kita pilih ekskul rohis. Kemudian kita kasih nama Alvin. Kita submit. Kemudian jika ada notif, maka kita tunggu sebentar agar grafiknya akan berubah. Nah, di grafik kita sudah melihat ekskul rohis, yaitu yang dipilih oleh Mas Alvin. Kemudian di diagram lingkarannya itu ada warna ekskul rohis. Kemudian di data tabel kita lihat ekskul rohis. Nah, sudah terisi nama Mas Alvin yang memilih ekskul rohis. Nah, dan terakhir kita akan mengisi input data kembali. Kita pilih ekskul volley dan kita kasih nama ansor. Ya, kita submit dan kita tunggu sebentar supaya grafiknya berubah. Nah, grafik sudah berubah dan ekskul yang tidak terpilih yaitu ekskul tradisional. Di diagram lingkaran juga sudah terdapat warna ekskul volley yaitu merah. Kemudian di data tabel kita lihat ekskul volley dan sudah terlihat nama ansor yang ada di data ekskul volley. Dan sudah sampai sini saja. Kemudian akan dilanjut ke selanjutnya. Oke, selanjutnya akan membahas tentang database pada tugas kami. Kebetulan kami memakai WebSQL database dari bawaan dari HTML5. Untuk ini ada kayak tutorialnya di www.tutorialspoint.com. Ini websitenya berbasis bahasa Inggris yang intinya kalau diterjemahkan pada bahasa Indonesia ini lebih tepatnya kayak web database pada klien yang ini untuk memanipulasi database sisi klien menggunakan SQL. Jadi kalau misalnya kita memakai di browser lain seperti di Chrome seperti ini, kita taruh sebelah sini, maka datanya itu akan berbeda. Di sini datanya kosong dan di sini datanya masih ada. Itu karena seperti kesimpulan kelompok kami yaitu ini hanya memanipulasi database pada sisi klien yang menggunakan disimpan di sisi cache dari browser ini. Jadi kalau beta browser ya beda database. Oke. Yang pertama pada tutorial ini yaitu membuat atau membuka database. Kita masukkan membuat definisi database. Di sini open database, nama databasenya pakai
pada ini. Oke. Berikutnya untuk detailnya di sini membuat tabel database. Jadi ketika kita akan mengklik nanti akan detailnya dijelaskan teman saya. Pada dasarnya kita melakukan transaction dan menentukan query-nya. Ini untuk query set tabel ini create table, nama tabel, terus nama variabelnya di sini dua aja untuk sebagai contoh sederhana aja, yaitu ID integer, variable integer ID-nya, dan itu auto increment, berarti otomatis buat sendiri dan tidak ditentukan. Berikutnya itu nama siswa atau untuk buat nempatin tabel nama siswa di sini. Di sini terus kita transaction execute, berarti kita melakukan sebuah query. Ini untuk menentukan query-nya mau apa. Di sini kita lakukan query database-nya. Sini jika berhasil maka akan memunculkan data nama tabel telah sukses dibuat, dan jika gagal maka akan menampilkan console log error. Berikutnya juga sama, yang membedakan hanya di saat query-nya saja. Di sini kalau get tabel select from itu untuk menentukan ke nama tabelnya apa, order by ID itu saya melihat di sini di website ini untuk tutorialnya, yaitu select from log. Ini sedikit berbeda karena menyesuaikan kebutuhan dari kelompok saya. Terus di sini kalau misalnya sukses nanti dia merubah nilai result. Kan ini lebih ke banyak data, jadi kita memutuskan untuk hanya menjumlahkan banyak data yang ada di database. Misalnya di sini kita akan menginputkan 2, jadi nanti totalnya itu 2, maka yang dikirim atau direturn itu bertipe nilai. Dan sebenarnya ini ada return new promise itu memakai ini, kenapa? Soalnya di SQL menggunakan HTML5 itu ada delay, dan nanti ada beberapa kode tambahan yang akan dijelaskan teman saya untuk mengatasi delay tersebut. Dan di sini juga saya antisipasi jika transaksinya masih berjalan sementara ini belum selesai, maka belum selesai kan biasanya kan wajib mengirim nilai kembali. Jadi saya kasih set timeout besar 100 milisecond untuk mengirim balik. Oke, berikutnya di delete sama, hanya query-nya saja yang berbeda. Di sini drop table berarti menghapus tabel atau membuang nama tabelnya, inputannya di fungsi. Dan di sini set item table yaitu men-set itu. Oke, sini ini ada beberapa tambahan yaitu await search item. Nah, untuk nanti kalau ada new promise itu nanti ada await, nanti di script berikutnya akan dijelaskan teman saya. Jadi dia menunggu dulu. Nah, selama menunggu itu saya kasih set timeout juga biar tidak terlalu delay. Soalnya salah satu kelemahannya dari menggunakan SQL database ini ya delay SQL-nya lebih lama daripada SQL yang lainnya, database yang lainnya. Sini name same, kalau misalnya ini tidak ada definisinya baru kita inputkan di sini logikanya. Database transaction, kalau misalnya di sini ada data maka dia langsung ke set ke else ke alat data sudah ada. Jadi contohnya gini, misalnya volley tadi kan sudah ada namanya answer kan,
Di sini kalau saya tekan, maka akan tulisan upload di berikut. Tidak ada. Berikutnya get list item, itu kayak mengambil seluruh data yang berfungsi di sini. Untuk fungsinya nanti untuk pemanggilannya akan dijelaskan teman saya. Di sini cuma perbedaannya di sini lab query-nya sama, ada logika tambahan. Jika ada terdapat nilai dengan panjang apapun yang bernilai true atau ada isinya, maka dia akan melakukan perulangan. Di sini i sama dengan result row kurang 1, karena biar bisa di sini i lebih besar pada min 1, i min. Jadi nanti ada hubungannya sama min 1 ini untuk mengecek nilai di sini. Soalnya kan sini ada var nilai 1. Ini kalau nilainya dibuat 0 pas data baru pertama kali dibuat, maka akan terjadi error. Makanya di sini ditentukan min 1, akan jadi perbedaan aja. Ini var row result item dimasukkan ke variabel row untuk item, terus di dalam item itu akan terdapat dua variabel, yaitu mahasiswa dan ID. Masukkan di sini ID nama mahasiswa. Nanti akan terbentuk tabel seperti ini. Kalau misalnya di tabel tersebut tidak ada data, maka akan muncul no item found seperti contoh berikut. Nah, no item. Nah, kalau terjadi error maka akan muncul alert. Nah, tadi ini berikutnya search item. Ini sebagai fungsi tambahan uh, di sini tadi yang di set item tabel, untuk mengecek saja apakah data ada. Yang membuat beda mungkin di sini where mahasiswa, di sini saya lihat dari nama tabelnya mencari nama siswa bukan ID, biar lebih cepat saja. Nanti ada kayak delaynya, karena kalau salah satu teman database ini delay. Oke, itu saja dari penjelasan saya dari database. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Selanjutnya untuk JavaScript-nya, untuk chart.js-nya, pertama-tama kita deklarasikan dulu variabel, beberapa variabel. Yang pertama ada myChart dengan nilainya undefined, myChart 2 nilainya juga undefined. Terus ada myDataChart untuk membuat array baru, lalu ada myDataChart 2 untuk membuat array baru juga. Lalu membuat variabel chart aktif dengan statusnya itu false, lalu ada button chart juga nilai booleannya juga false. Lalu kita buat variabel const untuk mengambil elemen HTML. Yang pertama id expul, lalu yang kedua membuat variabel dengan nama value untuk mengambil id HTML yang bernama nama siswa. Lalu membuat variabel list value untuk mengambil elemen HTML dengan ID exclude-list. Lalu ada sebuah function asinkronus yang bernama check data chart. Di dalamnya ada array data chart 1 sama array data chart 2. Lalu di dalamnya ada looping for loop. Di dalamnya itu let i sama dengan 1, i-nya ini kurang dari option value, panjang dari option value-nya. Lalu i++, lalu mengambil get tabel sesuai dengan indeks i-nya, lalu masuk myDataChart.push value, jadi memasukkan value dari data chart-nya. Lalu sama juga untuk data chart 2, memasukkan value-nya. Lalu
Ada percabangan lagi if di dalamnya apabila my data chart indeks 0 sama dengan 1, maka ada jQuery di sini mengambil ID chart button, lalu chart buttonnya ini di disable jadi nggak bisa diaktifin. Lalu juga ada delete button untuk menonaktifkan buttonnya. Lalu yang terakhir ada button submit di disable juga, statusnya di disable juga. Lalu ada cabangan chart aktif, di dalamnya untuk menghancurkan atau membuang data chartnya. Lalu chart aktifnya ini statusnya menjadi false, buttonnya juga menjadi false. Lalu ada menunjukkan memasukkan teks berupa show chart, mengubah teksnya menjadi show chart. Lalu ada else-nya, ini di dalam else-nya membuat button dengan atributnya disable. Lalu masuk ke fungsi check data chart, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu kita lanjut ke fungsi get chart. Nah, di dalam get chart ini kita akan memunculkan HTML yang mengandung class loadernya. Lalu untuk selanjutnya menyembunyikan HTML yang mengandung kelas chart 1. Lalu chart 2 di hide untuk menyembunyikan HTML yang mengandung chart 2. Lalu ada fungsi check data chart juga, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada set timeout di dalamnya. Nah, di sini chart.js-nya, kode dari chart.js berada di baris ini. Yang pertama const label, ada volley, sepak bola, band musik, tari tradisional, dan rohis. Nah, lalu ada my data chart di push sebanyak 20 untuk memasukkan data array-nya ke dalam variabel my data chart. Lalu di sini buat variabel namanya const data. Di dalam labels-nya ini ada variabel label. Lalu di dataset-nya ini di dalamnya ada beberapa nilai. Yang pertama label, lalu ada background color. Background color-nya ini untuk mewarnai setiap kelas-kelas ekskul-nya. Ada warna pink, ada warna biru, ada warna kuning, ada warna orange. Lalu untuk border color-nya sama untuk mewarnai kelas-kelas dari data chart-nya. Lalu untuk border radius ini untuk membuat diagram batangnya ini tidak terlalu kaku, jadi tidak siku-siku setiap sudutnya. Lalu datanya ini diberi namanya my data chart. Lalu ada const data 2 untuk diagram lingkaran, labelnya tetap labels. Lalu data setnya ini yang pertama background colornya sama, warna-warna dari untuk setiap kelas ekskulnya. Lalu di sini border colornya diberi warna putih. Lalu untuk datanya ini diberi my data chart 2. Selanjutnya ada variabel const config untuk mendeklarasikan variabel baru untuk konfigurasi chart dengan value yang tersedia. Di sini untuk chart diagram batangnya atau diagram barnya ini legends-nya ini indikatornya ini di display-nya di false-in, statusnya di false. Lalu untuk const config 2-nya untuk diagram lingkarannya tidak ada perubahan, tetap sama seperti default. Lalu di dalam selanjutnya ada percabangan, ada if statement. Apabila my chart sama dengan undefined, maka set chart config sama config 2. Lalu ada else statement, di dalamnya my chart destroy untuk membersihkan variabel my chart. Lalu di dalamnya ada if lagi, chart aktif untuk mengecek apakah chart sudah aktif atau belum.
Lalu ada set timeout lagi untuk membuat batas waktu selama 2 detik. Selanjutnya ada function set chart. Di dalamnya ada parameter config sama config 2. Untuk my chart sama dengan untuk membuat new chart. Lalu dokumen get element by id untuk mengambil id batang, sama my chart 2 untuk mengambil id lingkaran. Lalu ada chart aktifnya, statusnya menjadi true. Lalu my chart 2 nya ini diberi ukuran sebesar 500 pixel setiap chartnya. Sudah, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya. Setelah itu ada function load chart time delay button untuk mengambil dan melanjutkan data chart atau memberi jeda saat melakukan query. Setelah itu ada jQuery button disable nilainya true, dan ada set timeout membuat batas waktu untuk time delay. Di dalamnya jika button sama dengan button submit, maka button disable false memberikan atribut disable sama dengan false, yaitu jika true atau chart aktif, maka get chart memanggil fungsi get chart. Setelah itu ada time delay kali 1000 atau 1000 milisecond atau 1 detik. Di sini ada from submit. Submit mengirim data ke database. Jika ada event submit, maka prevent default menghentikan tindakan default elemen yang dipilih agar tidak terjadi oleh pengguna. Jadi di sini ada cons pilihan dan cons item name untuk mendeklarasikan variabel sekaligus menambahkan value di dalamnya. Untuk cons pilihan sama dengan option value, mengambil value dari option value dan mengubah value pada variabel pilihan. Dan cons item name sama dengan name value untuk mengambil value dari name value dan mengubah value pada item name. Yaitu di sini ada set item table pilihan item name untuk memanggil fungsi yang memiliki parameter wajib, load chart, button submit. Selanjutnya yaitu untuk membuat database. Ketika create database diklik, maka akan melakukan perulangan mengambil table for i sama dengan 1, i lebih kecil option value length atau panjangnya i++, yaitu set table option value memanggil fungsi dan mengirimkan ke parameter ke dalam fungsi. Setelah itu ada alert database telah dibuat. Ini untuk menampilkan message box database telah dibuat. Ada load chart dari button memanggil fungsi pengecekan chart. Setelah itu mendisablekan beberapa tombol, yaitu ada delete button disable dan nilainya false, set chart button kita disable nilainya false, button submit kita disable juga dan nilainya false. Setelah itu ada ketika delete button diklik untuk menghapus database, maka ada konfirmasi apakah Anda yakin menghapus database, return. Setelah itu ada for i sama dengan 1, i lebih kecil option value length i++, maka delete table option value. Setelah itu akan muncul alert database telah dihapus, message box akan muncul database telah dihapus. Setelah itu ada load chart delete button untuk memanggil fungsi pengecekan chart. Setelah itu kita mendisablekan beberapa tombol lagi, yaitu create button disable dengan nilai false, set chart button kita disable dengan nilai true, dan button submit kita disable dengan nilai true. Setelah itu untuk menampilkan data secara chart, ketika set chart button diklik, maka kita deklarasikan var time delay, mendeklarasikan variabel baru untuk delay, yaitu mendisablekan tombol show chart.
set chart button disable nilainya true. If button chart set chart button satu show chart button chart nilainya false, time delay sama dengan 0. Else set chart button kita hide chart load chart, setelah itu set chart button chart bernilai true, time delay-nya 5, chart aktif true. Setelah itu untuk set timeout atau membuat batas waktu, di sini ada $chart 1 toggle untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen chart 1 sama yaitu untuk chart 2. Setelah itu ada $set chart button disable nilai false, time delay-nya kali 1000 milisecond atau 1 detik. Setelah itu untuk menampilkan data secara list ada form list, submit, prevent default untuk menghentikan tindakan default elemen yang dipilih agar tidak terjadi oleh pengguna. Setelah itu item list, children remove untuk menghapus elemen di dalam elemen dengan ID item list, const list item value sama dengan list value, mendeklarasikan variabel baru dan mengisi dengan value. Setelah itu memanggil fungsi untuk memanggil semua list get list item value. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.